Om Swastiastu. Untuk mengawali pembelajaran kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat dulu semua. Gimana kabar hari ini? Baik? Baik. Luar biasa kan? Luar biasa. Ada yang tak hadir kah? Ada. Siapa yang tak hadir bersama-sama? Adelia. Adelia? Adelia? Absen? Bapak. Oke. Hanya itu kekurangannya apa? Sakit. Sudah berapa lama dia sakit? Oke. Jadi seperti biasa kita buat kesepakatan pembelajaran dulu, oke? Yang pertama handphonenya dikumpul. Ayo, 2 menit. Masih ingat minggu lalu atau 2 minggu lalu kita membahas apa? Oke. Materi kali ini sangat berhubungan ke pembahasan sebelumnya. Kemarin kan kita bahas stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Perbedaannya ada status Kak, ada jabatan, ada wewenang. Di penelitian sosial kita bahas lebih dalam, di mana kita membutuhkan instrumen. Kita tidak menduga-duga seseorang itu mengalami konflik seperti ini. Kita memiliki klarifikasi. Oke? Sampai sini paham? Paham. Kakak mau nampilin video dulu untuk kalian.
Jadi, udah ada yang nanya nggak? Apa sih kakak ini ngomong? Penelitian sosial, penelitian sosial. Menurut kalian penelitian sosial itu apa? Secara Apa? secara Boleh sambil ditulis, jangan dari PPT. Jadi, penelitian sosial adalah kegiatan untuk mencari tahu sesuatu hal dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat secara teratur dan berdasarkan fakta. Jadi, kalian ini yang masih kelas 10 tidak bisa menduga-duga. Kayaknya ini deh. Kalian harus dilaksanakan beberapa tahapan dulu, seperti wawancara, observasi langsung, atau bahkan kalian isi kuesioner bagi mereka yang mengalami konflik. Oke, sudah dicatat semua? Oke, Kak. Kita tunggu dulu. Sudah? Jadi, kayak program ini kan sering gosip nih. Menurut kalian itu penelitian sosial apa enggak? Dan ada datanya enggak? Kalau dia ikutin itu misalnya. Dan ada observasi enggak yang kalian ngomongin? Ada. Tapi data yang kalian kasih itu tidak valid. Cuma menduga-duga aja. Karena kalian lihat 10 menit, orang kalian bisa cerita sampai 1 jam. Kalian bisa menyimpulkan dalam waktu 5 menit. Itu kan kalau kalian gibah, beda sama penelitian sosial. Penelitian sosial ini bisa sampai berminggu-minggu, sampai datanya itu benar-benar valid. Oke? Sudah dicatat semua? Sudah? Oke, tadi kan kakak bilang kalau penelitian sosial itu adalah kegiatan untuk mencari tahu sesuatu hal tanpa menduga-duga. Kata kuncinya adalah kegiatan mencari tahu berdasarkan fakta dan data. Oke, kakak kasih kuis singkat untuk kalian. Kalian bisa pilih antara dugaan atau fakta. Wait, sebentar. Jadi, kalimat itu remaja sekarang malas belajar. Dugaan atau fakta? Lagi sekali? Fakta ya? Siapa yang bisa kasih alasan kalau remaja sekarang malas belajar? Kenapa kalian jawab dugaan? Ayo, namanya siapa nih? Rizka, nomor absen berapa? 16. Oke. Kenapa Rizka kamu menjawab dugaan? Karena tidak semua remaja merasa malas belajar. Ditunjuk? Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Lagi. Alasan yang lain? Pas? Kakak, mau? Teman-teman? Kakak kasih pernyataan dari Rizka. Jadi, tadi kan kakak bilang harus ada fakta dan data. Ada nggak datanya di sana? Siapa yang malas itu? Emang sih dia bilang yang malas remaja yang di mana? Kelas 10 D kan? Ya. 10 D kan? Tidak valid, hanya menduga-duga. Ini dah bisa dimasuk ke gibah. Oke? Kan cuma menduga-duga itu. Oke, kayaknya masih banyak yang salah. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalian bisa pilih salah satunya. 70% itu lebih fokus belajar menggunakan Dugaan. musik.
Mana ini? Hasil survei menunjukkan 8 dari 10 murid aktif di TikTok. Fakta. Sepakat fakta? Fakta. Oke, karena untuk penelitian sosial semua sudah paham. Oke, kita masuk ke sub baru, yaitu ciri-ciri penelitian sosial. Ayo ditulis ciri-ciri penelitian sosial. Ayo ditulis semua kapten pakai belakang. S-E-T-O-P B-nya tidak ada lagi. Ayo, sudah ditulis semua? Biar catatan kalian bisa dibaca minggu depan. B-nya jadinya bermanfaat, A-nya analitis, P-nya profesional, E-nya etis, dan S-nya itu real. Oke? Belum? Oke, Kak jelasin, sudah ditulis semua? Jadi, untuk ciri-ciri penelitian sosial itu yang pertama, sistematis. Sistematis yang dimaksud adalah terstruktur. Apa yang disusun di sana? Misalnya, kalian sudah memikirkan isu apa yang ingin kalian teliti, isu apa yang ingin kalian cari kebenarannya. Misalnya, kasus bullying antara perempuan yang berbadan gemuk dengan laki-laki yang kurus. Misalnya, kalian menganalisis dampak penggunaan gadget di SMA Sukasada, khususnya kelas 10D. Jadi kalian akan memikirkan apa yang ingin kalian analisis, apa yang ingin kalian cari tahu kebenarannya. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bertanya, tiba-tiba observasi. Kalian harus tahu isunya dulu. Oke? Setelah itu, kalian cari tahu pertanyaan apa yang ingin kalian simpulkan nantinya. Pertanyaan apa yang ingin kalian jadikan dasar. Misalnya, seberapa banyak perempuan yang memakai gadget, khususnya media sosial TikTok di kelas 10D. Sudah terstruktur dia, jadi waktu kalian mencari, ya, tidak tiba-tiba ke laki-laki, juga tidak tiba-tiba ke perempuan, jadi khusus perempuannya dalam wawancara. Oke? Lebih mengerucut jadinya. Jadi kalian nggak capek untuk penelitian sosial ini. Sampai sini paham? Jadi intinya sistematis itu sudah terstruktur. Oke? Sistematis apa? Sudah terstruktur. Dicatat? Oke, dicatat. Empiris. Dalam peneliti itu kalian, individunya. Penelitian itu kegiatannya. Paham? Peneliti itu individunya, penelitian itu kegiatannya. Ayo ditulis. Jadi peneliti itu individunya, kaliannya. Penelitian itu kegiatannya. Individunya sebutkan untuk kita yang ingin meneliti.
Jadi, kita sebagai peneliti harus memiliki karakteristik. Kita harus bersifat jujur, adil, dan tidak menduga-duga. Apa sih paham? Yang T-nya itu terencana. Terencana dengan sistematis tidak jauh berbeda. Harus ada struktur di dalamnya. Paham? Paham? Sudah dicatat? Terencana? Yang O-nya yaitu objektif. Lagi sekali, objektif. Jadi, objektif ini harus sesuai fakta di lapangan. Fakta lagi. Karena kunci dalam penelitian sosial adalah fakta dan non-fakta. data. Oke? P-nya adalah prosedural. Berkaitan dengan sistematis dan objektif, kalian juga harus prosedural. Jadi ada susunan tahapan penelitian di dalamnya. Jadi untuk susunan ini akan kita bahas di minggu depan. Kebetulan kalian di minggu depan akan belajar di luar kelas. Oke? Di kantin? Boleh di kantin. Oke? Tes. Minggu depan kalian harus selesai dasar-dasarnya dulu. Baru ke lapangan. Oke? B-nya yaitu bermanfaat. Jadi yang kalian teliti itu harus bermanfaat untuk orang lain maupun untuk diri kalian sendiri. Harus bermanfaat dari orang lain maupun untuk diri sendiri. Jadi isu yang kalian ingin tahu itu tidak berfungsi untuk kalian sendiri. Gitu. Oke? Sudah paham? Sudah dicatat? Ayo jangan tidur. Habis ini kita ada kuis sedikit. Ayo, sudah? Oke. Sudah ditulis? Coba kamu tulis. Ayo dipinjam punya teman, oke? Nanti ibu datang lagi. Yang A-nya adalah analitis. Kalian harus analisis dulu sebelum ke lapangan. Di mana lokasinya? Siapa yang mungkin ingin wawancara? Kapan kalian wawancara? Seperti itu. Sampai sini paham? Paham Dari? Paham. Paham? Kamu ngantuk atau gimana? Dibuka dulu ya. Dibuka dulu ya. Sudah? P-nya yaitu profesional. Profesional. Kakak sudah tanya dikit tentang penelitian kakak. Kakak kan seorang mahasiswa. Kalian pernah dengar nggak kata-kata skripsi? Nah, gimana dia nih di sini pernah dengar kata-kata skripsi nggak? Nah, bagus. Apa yang kalian tahu tentang skripsi? Analisis, oke. Laporan, oke. Fakta, data, hasil. Jadi kakak menganalisis isu peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang berbeda generasi. Alasan kakak menganalisis
Tapi setidaknya kalian sudah paham. Karena untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempersiapkan proyek. Oke? Tapi Depannya ya. Depannya. jadi E-nya adalah etis. Sudah dicatat etis? Etis apa? Etis. Jadi etis tidak jauh berbeda dengan teman-teman lainnya, itu juga berdasarkan fakta. Kakak buat singkatan ini hanya kalian bisa paham. Stop gampang dan bisa langsung berbeda apa ada di dalamnya. Oke? Nah, dan yang terakhir yaitu real. Real asli, oke, dengan fakta, dengan data, tidak menduga-duga, tidak berrekayasa. Bisa aja seorang peneliti itu merekayasa datanya supaya lebih cepat untuk melakukan. Oke? Sudah paham semua? Sudah paham? Sudah dicatat? Oke, untuk ciri-ciri penelitian sosial, boleh ditulis dulu. Penelitian sosial, Arti apa? maaf yang tadi klasifikasi. Tadi judulnya klasifikasi. Ini ciri-ciri. Kalian bisa lihat kalau klasifikasi dan ciri-ciri itu tidak jauh berbeda. Etis masuk ke klasifikasi, masuk lagi ke ciri-ciri. Ayo tulis. Di layar disebutkan kalau ciri-ciri penelitian sosial ada 4. Yang pertama itu teoritis. Kalian tidak bisa melakukan penelitian sosial tanpa adanya teori. Kalian harus ada teori yang kuat untuk melakukan sebuah penelitian sosial. Untuk awal ini, kakak menjelaskan dasar-dasarnya dulu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan lebih dalam mempelajari tentang penelitian sosial. Oke? Sudah? Kalau etis kan sudah paham semua? Bermanfaat juga sudah paham? Yang terakhir, dapat diuji ulang. Jadi, ayo. Jadi, yang dimaksud dapat diuji ulang. Jadi, maksudnya itu hasil penelitian kalian bisa diuji ulang oleh peneliti yang lain. Tidak berhenti di kalian. Misalnya, kayak kakak tadi. Kakak tadi mengkaji tentang kepemimpinan. Jadi, untuk hasil yang kamu nanti bisa diuji ulang oleh peneliti yang lain. Misalnya, dia tidak mengkaji keuangan, tapi dia mengkaji tentang pola interaksinya di dalamnya. Lebih mirip, tapi ada kalimat yang berbeda. Oke? Dapat diuji ulang.
Oke? Gimana jika ada pertanyaan? Ayo Dino, ada apa? Sedang sakit? Masih kuis lagi? Oke? Sudah dicatat semua? Ada pertanyaan? Tidak? Jadi, kakak minta 4 syarat dari kalian. 1 pulpen, 1 buku tulis, Keluarga kafe. Boleh yakin. tulis, pulpen, apalagi memang yang Kafe. LKS ada semua? Ada. Ibu tak main. Kita berdua. Oke. Dan yang terakhir itu Kafe. kemeja. Baju. Oke. Jadi A itu pulpen, B itu buku, C itu LKS, D itu kemeja. Oke? Jadi setelah nanti kakak baca soalnya, kalian angkat salah satu berapa di antara ini, di aja kalau tidak. Boleh? Jadi kan ini kita buka kali kan? Ada atas B, A, B, C, dan D. Oke? Siap semua? Jadi soal yang pertama, yang sosial dilakukan dengan tujuan untuk titik. Satu, penelitian sosial dilakukan dengan tujuan untuk titik. Yang A, menebak sebab terjadinya masalah sosial. Yang B, menemukan kebenaran berdasarkan pendapat pribadi. Yang C, memahami dan menjelaskan penjelasan sosial secara ilmiah dan tidak sempurna. Ayo jangan ikut teman semua jawab apa ya? Oke, jawabannya. Oke. Asal ribet sekali tak? Penelitian sosial bersifat sistematis, artinya A, dilakukan sesuai langkah yang terencana dan teratur. B, mengikuti intuisi dan perasaan diri. Dan D, tidak memiliki aturan tertentu. Jawab A. Sudah. Jadi untuk LKM-nya kakak kirim ke ketua kelasnya. Kalian kerjain di minggu depan dikumpul. Soalnya banyak 10.
Oke? Mana ada? Pak, kalau bawa HP ya. Coba yang bawa handphone. Asep reject. Ayo yang dulu. Asep Tanya Asep. Ya. Saya Dibaca isi jawaban dan jawabannya. Asep bukan membuat setelahnya. Oke. Wes, sing aja. Oke, untuk isi ulang kali ini, siapa yang bisa bantu kakak untuk menyebutkan pembelajaran hari ini? Baik, fungsinya kakak menggerakkan yang tulis di catatan agar kalian bisa menyebutkan. Ya. Yang pertama Eka, yang laki-lakinya siapa? Asep. Eka sama Eka udah. Eka kan bebas. Dikit. Eka sama Eka. Eka sama Eka. Dikit ya. Eka. Eka sama Eka. Oke, siapa dulu lagi? Kamu dulu. Oke, boleh dengerin semua dia ini? Apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial adalah kegiatan yang memperhatikan dan memahami berbagai peristiwa yang aplikasi penelitian sosial itu ada sistematis, empiris, rencana, objektif, bermanfaat, analisis, rasional, etis, real. Sistematis artinya sudah terstruktur. Empiris artinya memiliki dirinya. Rencana harus ada idealnya. Objektif harus bermakna dan data. Prosedur harus berisi sempurna di dalamnya. Bermanfaat adalah manfaat yang dapat analisis yaitu analisis suatu objek. Kalau profesional maknanya bisa nyata. Ciri-ciri penelitian sosial itu ada etis, bermanfaat, dan dapat diulang. Tepuk tangan dulu mereka. Hari ini kita belajar tentang sosial dan secara kegiatan ini tahu atau memahami berbagai peristiwa yang ada di masyarakat secara satu dan berdasarkan fakta. Penilaian sosial klasifikasi penilaian sosial ada sistematis, empiris, rencana, objektif, prosedur, bermanfaat, analitis, profesional, etis, dan real. Ciri-ciri dari penelitian sosial adalah teoritis, etis, bermanfaat, dapat diubah. Teoritis jika tidak bisa melakukan penelitian. Tepuk tangan dulu.
pembelajaran kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Atura Parama Santi. Santi, 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 Om. Terima kasih adik sudah boleh pulang. Ya.